10. Nama saya M. Supandusi. Di sini saya akan melaksanakan observasi dengan rekan sejawat saya, unit kerja dari SMA 1 Bumiayu. Perkenalkan untuk rekan sejawat saya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Saya dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Saat ini saya mengajar mampu guru mapel matematika di kelas 11 dan kelas 12. Oke, selamat siang Pak Holis. Selamat siang juga Pak. Gimana kabarnya Pak Holis? Alhamdulillah baik, luar biasa untuk hari ini. Oke, iya Pak Holis ya. Hari ini kita akan melaksanakan observasi ya. Di mana dalam satu observasi saya akan mengamati segi pembelajarannya. Oke, di sini saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Holis. Pertanyaan yang pertama adalah dalam satu pembelajaran Holis, apa tujuan pembelajaran yang akan didapatkan? Pada saat ini saya akan mencoba di kelas 11/4 di mana materinya itu tentang program linear. Nah, program linear ini tujuan dalam pembelajaran saya yang pertama, siswa mengetahui apa arti program linear. Terus kedua, memodelkan soal-soal program linear, dan yang ketiga, manfaat belajar model program linear di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 yang akan saya capai dalam tujuan pembelajaran pada di kelas 11/4. Oke, itu yang ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya Holis ya. Sekarang bagaimana Pak Holis akan mengukur keberhasilan dalam pembelajaran? Yang saya ukur di sini saya memakai observasi yaitu sikap. Terus yang kedua dengan tes tulis. Nah, terus dengan yang ketiga dengan observasi rekan sejawat. Ketiga sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak Holis ya. Indikator apa yang Pak Holis gunakan untuk mencapai dalam satu penilaian pemahaman murid itu sendiri? Yang pertama, indikator yang pertama saya memakai dengan observasi sikap. Di situ kami ada diskusi dan nanti saya akan menilai dengan keaktifan siswa tersebut di dalam diskusi pertama. Terus yang kedua, indikator itu untuk siswa dapat memodelkan soal matematika dalam kehidupan sehari. Itu saya dengan tes tulis. Di situ ada 3 tes tulis dan nanti siswa suruh menjawab per kelompoknya masing-masing. Terus yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu siswa mengetahui manfaat mempelajari program linear dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu siswa bisa mencari contoh program linear yang berhubungan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3. Jadi indikatornya dalam satu pemahaman tes tulis begitu Pak? Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Dari suatu indikatornya, strategi apa yang akan Pak Holis gunakan untuk mencapai dari suatu tujuan pembelajaran? Nah, strategi saya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama dengan mencari model pembelajarannya Pak. Nah, model pembelajaran saya yang pertama saya akan memakai sistemnya itu discovery learning, tetapi dengan metodenya itu jigsaw. Ya. Jadi model pembelajaran dengan learning dan jigsaw. Oke, bagaimana Pak Holis akan melibatkan murid dalam proses pembelajarannya? Yang pertama dengan model jigsaw itu kan saya akan mengelompokkan siswa. Setelah itu ketua kelompoknya itu akan saya pertama dikumpulkan dulu ketua kelompoknya. Jadi setelah kelompok terdiri dari 6, perwakilan kelompok itu akan dikumpulkan oleh saya dulu. Setelah itu saya menerangkan di ketua kelompoknya. Di dalam ketua kelompok itu karena ini model jigsaw, saya akan menjelaskan pertama ke ketua kelompok. Nanti ketua kelompok itu tugasnya untuk menyampaikan ke per kelompoknya, sehingga itu saya melibatkan siswa. Di sini model ini pernah saya lakukan juga dan saya merasa menjadi baik karena kita melibatkan siswa. Yang pertama, siswa itu suruh menerangkan per kelompoknya dan saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi mengelompokkan gitu. Iya. Sumber daya apa yang Pak Holis perlukan untuk mendukung pelaksanaan dalam pembelajaran? Sumber dayanya Pak? Sumber daya yang saya
butuhkan untuk buku dalam persembilan belajar, yang pertama dari buku referensi dulu Pak, yaitu saya memakai buku kelas 11 matematika yang ada di perpustakaan satu. Terus yang kedua dari sarana prasarananya dulu, artinya saya membutuhkan proyektor untuk proses pembelajaran, di mana sebelum saya melakukan pengelompokan per kelompok, saya akan memberi statement atau perlakuan awal, yaitu untuk melihat atau mengonsentrasi dalam kehidupan dari tentang program linear tersebut. Terima kasih Pak Oris ya untuk observasi ini. Mungkin kita akan memutuskan ya untuk pemaparan saya dalam selanjutnya. Pak Oris itu observasi itu sendiri. Kapan akan dilakukan observasinya? Ini karena saya sudah bikin modul ajar di kelas 11. Di sini saya mendapatkan jadwalnya di hari Rabu. Dari Rabu itu di jam ketiga ke 4. Rencana kami di tanggal, kalau nggak tanggal 2 ya akan di tanggal 7 Agustus nih. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 Agustus. Oke. Di jam ketiga ke 4, yaitu jam 8.30 sampai jam 10.15. Oke, Pak. Oke, sampai ketemu pengamatan. Fokus dari saya untuk pengamatan, mungkin kita akan melihat dari pembelajaran siswanya itu ya Pak. Untuk pengelompokan siswa sehingga dalam satu pembelajaran indikator yang Bapak harapkan, dari tujuan yang Bapak harapkan itu bisa tercapai. Begitu saja Pak. Untuk selanjutnya saya masuk tanggal 7, terus kita masuk setelah Bapak melakukan pengamatan, terus saya akan melakukan pasca observasi ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu tanggal 7 kita observasi dan kita lakukan pasca observasi juga. Oke, terima kasih juga Pak Supandi, dan kita nanti akan bertemu di kelas 11.4 di tanggal 7. Oke, mudah-mudahan bisa mewujudkan dari suatu pembelajaran yang benar-benar berfokus pada siswa. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.